Spill lah berapa kosnya dulu sebelum lanjut. Oke, jadi kurang lebih biaya yang dikeluarin tuh 200 juta sampai 300 juta lah. Per bulan? Per bulan. Itu udah termasuk sewa dan lain-lain ya? Ya di luar sewa. Itu dananya dari mana bang? Dari money laundering. Tapi kalau nggak pengen nyalek dan orang bilang ini pengen followers, betul nggak? Udah kan ada pihak kepolisian. Di situ ada aparat kepolisian, ada TNI, ada Dishub dan sebagainya. Itu biaya per kontennya misalnya borong pom bensin itu Pertamina tuh jadi satu konten doang kan? Ya tebak berapa? Ah ini susah nih. Harga mobil Brio second lah. Seharga satu konten itu? Ya, satu konten. Bang Rich. Hey Samuel gimana? Keren. Gue langsung to the point aja nih. Apa tuh? Habis bikin restoran gratis. Oh iya, rumah makan gratis. Rumah makan Ya, gratis. bukan restoran lah ya. Konsepnya rumah makan gratis lah. Itu dananya dari mana bang? Dari money laundering. baru mulai. Sabar. Enggak original. Dari pribadi. Oh, kenapa? Tiba-tiba mau bikin seperti itu? Sebenarnya simple ya. Bingung habisin duit gimana caranya? Enggak juga. Pengen bikin aja. Jadi kan Gimana? Kalau dari aspek bisnis ya, ini ngomongin serius nih ya. Kan gue punya rumah makan yang berbayar. Ya, Jadi kalau sambal lu bakar. Sambal bakar. Jadi Iya. kalau pengen makan yang berbayar ya ke sambal bakar aja. Tapi kalau pengen rumah makan yang gratis, ya lu ke rumah makan gratis gitu loh. Itu 400 sampai 500 400 sampai 500 porsi per hari. per hari. Mm-mm. Oke. By the way sambal bakar nggak mau ditaruh di sini bang? Boleh. Mana ini kan? Apa bedanya sampai kita bakar? Iya. Oh gitu. Betul. Motivasinya cuman itu doang. Satu yang berbayar, satu yang gratis. Sama gue kan sering ketemu orang kan. Ya walaupun agak pro dan kontra ya. Gimana? Tahu tuh? nggak, Chris apa? Suka nih gue hal yang kayak gini nih, pro kontra nih. Pas gue bikin rumah makan gratis, banyak juga advice negatif lah ke gue. Jadi kayak misalnya ngapain ngasih garam ke air laut gitu loh. Ngapain? Ngasih garam ke air laut gitu loh. Artinya apa tuh? Jadi nggak ada impact apapun gitu loh. Siapa yang ngomong kayak gitu? Adalah beberapa orang lah. Jadi pas gue bikin, Influencer? ya ada influencer, ada orang tua dan sebagainya lah. Spill nama dong biar judul thumbnail. Waduh. Jangan. Bahaya. Pokoknya dia bilang gitu. Ya, gue berpikir bahwa kalau kita nolong orang atau kita ngelakuin sesuatu hal yang positif ya udahlah nggak usah dilihat Betul. impactnya mau kayak gimana kan. Betul. Poin gue gue pengen bikin rumah makan gratis yang notabene ya, biar orang nggak ada orang lagi yang kelaparan, itu doang. Jadi orang bisa makan aja gitu, sesimpel itu doang. Tapi yang datang itu beneran kelaparan kah atau ada yang udah kaya datang juga tuh? Nah, Aji mumpung. poinnya ya, gue pengen bikin rumah makan gratis yang nggak ada misal menghina seseorang lah. Contoh misalkan ya, rumah makan gratis khusus orang miskin atau kurang mampu. Paham gua. Jadi jangan sampai orang makan di rumah makan gratis ini terjudge gitu loh, bahwa wah ini orang yang miskin, orang yang mampu dan sebagainya gitu loh. Jadi gue nggak mau kita buat hal yang positif tapi impactnya ngerendahin orang gitu loh. Makanya gue bikin rumah makan gratis khusus siapapun. Lu mau orang kaya, orang yang kurang mampu, orang yang biasa-biasa aja, pelajar atau guru atau misalkan pegawai negeri dan sebagainya, lu boleh makan di situ. Tapi tahu diri lah ya, maksudnya mas orang kaya datang di situ kan, Ya. ngambil jatah-jatahnya orang. Ya mungkin juga, tapi kalau misalkan ada orang yang mau makan di situ kepepet misalkan, ya boleh-boleh aja. Misalkan orang kaya dompetnya hilang dan sebagainya, dia lagi lewat mau makan, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Jadi itu bukan rumah makan gratis khusus orang miskin atau kurang mampu ya. Jadi itu untuk siapapun yang lewat, yang mau makan, yang mau nyobain dan sebagainya, itu boleh makan di situ. Jadi gabung aja. Tempatnya juga proper. Soalnya juga nggak boleh makan di lantai, nggak boleh makan sambil berdiri, gitu-gitu. Jadi tempatnya benar-benar proper kayak rumah makan. Ada kursi bangku gitu-gitu ya? Artinya aja granit. Oh granit. Jadi kita memang buat supaya seproper mungkin tempatnya. Tujuannya satu sebenarnya. Kita pengen biar orang nggak ada yang kelaparan lagi gitu. Nah itu berarti bukanya jam berapa tuh? Kalau cuma 400 paket mas sejam tutup lagi dong? Enggak sih, karena kita atur flow-nya kan. Oh. Jadi itu mungkin biasanya ya dari jam 11 siang. Itu buka? Ya kan, buka sampai jam misalkan 4 sore atau 5 sore gitu. Tapi kan yang problem bukan pas pagi ini bro. Problemnya apa? Pas masaknya. Karena kan bulky kan. Oh ini jangan sampai bilangnya kayak produksi sambal bakar nih ada pabrik. Nggak gitu. Siapa tahu kan. Nggak ada. Oh nggak gitu. Nggak Masak ada. manual. Masak pakai ibu-ibu rumah tangga, orang-orang. Jadi kita hire juga, misalkan ada staff di operasional di depan 3 orang, yang masak di belakang 3 orang. Jadi total 6 orang yang untuk handle rumah makan gratis. Jadi mereka masak 400 sampai 500 porsi lah setiap harinya. Kenapa nggak gini? Daripada bikin rumah makan gratis, kenapa nggak beli UMKM yang misalnya nasi kuning nih diborong misalnya 100 dibagi-bagiin. Itu kan
bisa membantu orang lain juga. Itu juga kita lakuin. Itu ada juga. Ada juga. Kayak kemarin kita borong 1.000 makanan ya di UMKM, di pedagang-pedagang di Pasar Lama Tangerang. Itu kan kita lakuin juga. Pom bensin juga kita borong. Tadi pagi baru kita borong pedagang pisang, kita bagi-bagi. Tadi juga kita borong pedagang air mineral. Jadi ada juga yang berpikir gini, kenapa sih duitnya nggak dibeliin mobil atau rumah ya kan? Ya walaupun udah beli BMW sih, ya udahlah. Gak juga. Tapi kan niatnya emang pengen berbuat kebaikan aja. Jadi apakah kita tetap borong UMKM, tetap kita lakuin. Oke, tapi itu di sisinya Richard Theodore as a person lah. As a person. Oke. Ya kan nggak ada tujuan untuk nyalek. Iya betul. Karena orang nyalahin gue juga, Bro Chris. Jadi purpose lu tuh pengen apa sih? End goalnya gitu. Pasti orang bertanya-tanya dong. Betul, pengen nyalek gak apa? Oke. Nggak ada. Tapi kalau nggak pengen nyalek dan orang bilang ini pengen followers, betul nggak? Nggak juga, karena nggak harus follow untuk makan itu. Kecuali gue bilang follow dulu baru boleh makan. Kan nggak ada syarat apapun. Betul. Tapi kalau dari sisi perkontenannya nih yang bagi-bagi, apakah itu karena Bang Richard tahu bahwa ini bisa menaikkan followers, makanya sengaja dibuat konten seperti itu? Kemarin kalau pengen buat follower ya, sebenarnya follower gue 20 juta kemarin bisa, Bu Chris. Oke, semenjak kasus itu ya? Bukan. Jadi kalau gue pengen buat campaign misalkan, kalau follower gue 20 juta, gue bakal buka rumah makan gratis. Itu bagus tuh idenya tuh. Bisa nggak? Bisa kan? Pasti bisa dong. Ya, habisnya gue kayak gitu, bagus idenya. Atau follower gue misalnya 30 juta, gue buka rumah makan gratis. Bisa. Karena kan kosnya gede banget. Ya, betul. Betul dong? Betul. Spill lah berapa kosnya dulu sebelum lanjut. Oke, anggap ya. Per hari aja udah? Per hari. Iya. 5 sampai 7,5 juta. Per hari? Itu makanannya aja. Makanan aja? Gedungnya belum termasuk? Belum termasuk sewa, karyawan, transport dan sebagainya. Gila, banyak banget duitnya guys ya. Enggak juga. Biasa aja. Oke. Gitu. Jadi kurang lebih biaya yang dikeluarin itu 200 juta sampai 300 juta lah. Per bulan? Per bulan. Itu udah termasuk sewa dan lain-lain ya? Ya di luar sewa. Sewa kan capex di awal kan. Capex di awal kemarin bangun itu sekitar 700 juta, 16 jutaan. Wow. Lumayan kan? Lumayan bisa beli mobil tuh. Bisa beli mobil dan bakar-bakar mobil tiap bulan. Iya betul. Bisa jadi the next Mr. Beast. Amin lah ya. Tapi kan tujuannya kita mau bantu orang. Memang bener-bener pure. Jadi, untuk itu ya. Kalau ditanya buat nyari follower, kalau kemarin kita benar-benar mau nyari follower ya, kita bakal buat campaign. Kalau follower gue melebihi Willy Salim misalkan, yang 40 juta, yang nomor 1 di Indonesia, gue bakal buka rumah makan gratis. Pasti tuh mungkin bisa kesusul. Betul. Tapi gue gak ngelakuin itu kan. Ya tujuannya pengen buka aja rumah makan gratis. Emang kenapa sih ada orang punya cita-cita pengen buka rumah makan gratis gitu loh. Tapi gue pernah ikutin konten lu exactly sama. Betul. Lu tahu kan yang gue nyontek kan? Iya. Itu mohon maaf ya, itu lagi bikin challenge. Itu powerful banget kan? Itu dalam 2 hari followers gue nambah 200.000. 2 hari? 2 hari 200.000. Jadi gue mikir kayak, apakah memang Bang Richard udah tahu bahwa memang bagi-bagi duit ini se-powerful itu untuk meningkatkan followers sampai akhirnya diterusin seperti ini? Kalau menurut gue pribadi ya, itu gak ada yang salah. Karena gini, orang follow sesuatu atau mengikuti sesuatu, dia pengen sesuatu kan, feedback. Contoh, ada orang yang share tentang knowledge, pengetahuan, tentang saham misalkan. Ya dia berharap tentang pengetahuan tentang saham. Atau misalkan orang bikin kasus misalkan, atau ngangkat suatu hal yang viral, ya kan? Tujuannya untuk dapetin follower sama attention kan? Betul. Jadi orang-orang yang bikin game atau bagi-bagi uang ya, menurut gue bukan suatu hal yang salah juga. Betul. Poin dia mau di mana aja gitu. Jadi semua boleh dilakuin lah gitu. Itu kayak strategi masing-masing orang lah. Betul. Oke. Setuju. Tapi dari apa memberi ini, impact secara langsungnya tuh apa sih Bang? Yang maksudnya dirasakan secara langsung? Gue kalau lewat di Pasar Lama, itu orang sampai gue agaris ya, cium tangan gue, bilang makasih. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Impactnya? Karena bayangin tadinya uang itu dipakai untuk mereka makan misalkan atau beli barang. Mereka bisa saving, jadi mereka bisa alokasikan lagi. Jadi kalau kata orang, ngapain ngasih makan orang gratis gitu loh? Orang tuh makan harus kerja gitu loh. Ya menurut kamu, ya kan? Menurut orang yang di bawah realita, mereka butuh makan. Kadang-kadang mereka nggak punya uang untuk makan gitu loh. Dan ngasih makan orang gratis itu bukan yang nggak ngedidik mereka juga, ngedidik mereka kok, ya kan? Soalnya gue kasih tagline kok di atas, hari ini memberi, besok harus memberi. Hari ini diberi, besok harus memberi gitu loh. Oke. Jadi gue mengajarkan juga untuk ya udah nggak apa-apa, hari ini lu ditolong nih, besok lu harus at least bisa nolong orang. Besoknya tuh mungkin besoknya atau tahun depannya atau 10 tahun lagi dan sebagainya. Tapi mindset lu harus kebentuk bahwa lu harus bisa nolong orang gitu. Oke. Dan komen negatif yang paling parah itu untuk sekarang setelah melakukan gebrakan ini, apalagi yang bensin itu ya, itu banyak marah-marah kan Bang? Karena nggak dapat ya. Nah, mau diceritain sini. Bensin juga sebenarnya yang marah-marah itu yang datang terakhir. Dan
Udah ngantri panjang sampai depan. Sorry Pak, habis gitu. Dan itu sebenarnya di stop sama dari pihak Pertaminanya sama kepolisian. Kenapa? Karena gini, kan gue ada 2 campaign yang terbaru lah ya, yang borong pom bensin sama yang pedagang kaki lima, yang pedagang pasar lama. Yang kedua kan jalan yang lancar dan sebagainya. Jadi kalau yang pihak pertama itu koordinasi langsung dari Pertaminanya, bukan dari gue. Kalau yang bukannya gue mau cuci tangan ya, tapi di situ kan orang bilang, kok nggak koordinasi sama pihak kepolisian, kok nggak koordinasi dan sebagainya. Udah kan ada pihak kepolisian. Di situ ada aparat kepolisian, ada TNI, ada Dishub dan sebagainya. Tapi memang antusias masyarakat yang signifikan gede banget gitu loh. Plus di sana tuh hujan. Jadi antrian panjang banget. Antrian itu sampai mungkin 3 atau 2 kilo lah panjang antreannya. 3 kilo? Iya, 2-3 kilo. Jadi dari ujung lampu merah sampai ujung lampu merah lagi antreannya. Nah, di situ memang ada kuota. Nah, yang nggak kebagian adalah orang-orang yang datang ke belakangan. Jadi karena sudah terlalu macet, akhirnya bilang kita close lah. Takutnya macetnya sampai jam 12 malam kan, ganggu kepentingan umum juga. Akhirnya kita close. Ya mungkin ada orang yang nggak puas lah. Tapi banyak orang kok yang komen positif juga gitu. Jadi mungkin dari 10 orang ya adalah 1 orang yang nggak puas gitu loh. Tapi kan gue selalu bilang, hari ini kan kita borong pom bensin, besok kita bakal borong pedagang-pedagang UMKM. Kan campaign-nya bukan cuma sekali doang gitu loh. Ini bakal rutin. Jadi jangan cuma nunggu satu momentum aja gitu loh. Karena kalau lu pengen makan gratis, lu bisa datang setiap hari ke rumah makan gratis. Kalau lu pengen diborong jajanan kaki limanya atau jajanan pasarnya, lu tinggal campaign borong pasar lama Tangerang. Itu gitu sih. Jadi itu biaya per kontennya, misalnya borong pom bensin itu Pertamina tuh jadi 1 konten doang kan? Ya, tebak berapa? Ini susah nih. Anggaplah kita bilang Pertalite kan? Enggak. Pertamax. Karena kalau Pertalite kan bensin subsidi. Wah gila sih, harusnya gue ikut. Tapi khusus motor. Khusus motor. Nggak boleh mobil. Nggak boleh mobil. Jadi khusus motor. Boncos ya kalau mobil, kebanyakan. Enggak juga. Karena volume mobil tuh lebih gede. Jadi antrian itu makin panjang. Bukan masalah boncos atau nggak boncos. Lama dia. Lama juga. Oke. Dan orang-orang yang pengguna mobil rata-rata kan middle udah mampu. Up. Iya. Gitu. Itu berapa tuh? Estimasi aja kira-kira. Berapa liter? Banyak lah itu pokoknya, ribuan liter. Ribuan. Wah. Ratusan juta sampai? Enggak sih, paling cuma 1-2 juta. Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Gue sih bensin aja 450 ribu. Ya enggak. Ya angkanya cukup signifikan. Cukup buat beli cimol. Tapi 100 gerobak. Jadi panjang tuh cimolnya. Nggak, jadi berapa? Ya lumayan lah angkanya. Ayo lah bang, judul thumbnail lumayan nih. Untuk ini kan judulnya gini. Seharga mobil Brio second lah. Seharga satu konten itu? Ya, satu konten. Karena gini. Wah gila sih lu bang. Jangan cuman anggap kita cuman bayar bensinnya. Tapi berapa banyak koordinasinya. Ke pemuda setempat, ke aparat, ke orang-orang yang jagain kan kita mesti kasih makan, kasih apa, parkiran dan sebagainya. Itu semua harus terpenuhi. Malah ada yang komen kan, itu mbak-mbak pom bensinnya nggak dapet tuh bagian. Semua kita udah kasih. Jadi jangan beranggapan cuman nilai bensinnya aja gitu. Karena kita kan ada acara yang banyak crowded nih. Jadi perlu koordinasi sama beberapa orang. Gitu. Jadi tes kejujuran gak ada apa-apanya lah ya, anggapannya kayak gitu. Gak ada. Ini beneran langsung masif banget. Masif banget. Bahkan sebelum lu buat ini kan lu udah bilang di story, ini gua ada ide nih, bakal viral banget, ya kan? Betul. Dan bakal berdampak untuk banyak orang. Dalam hati gua, apalagi nih orang membuat kan? Dan terbukti kan, sekali acara itu yang datang 2.000-3.000 orang. Kayak kemarin openingnya rumah makan gratis, itu 3.000 orang yang datang. Dan yang dapat cuma 500 kemarin. 500 plus kan nggak semuanya pengen makan gratis. Ada yang cuma mau foto doang. Ada yang pengen foto doang, ada yang pengen salaman, kenalan, gitu-gitu aja. Jadi purpose orang datang ke sana tuh macam-macam. Kalau borong gerobak itu berapa biayanya? Maksudnya kayak pedagang pedagang UMKM ini yang sekali borong-borong itu berapa? Oh itu kalau itu kecil paling 5 jutaan. Wah itu nggak kecil sih bang. Satu video kan, expense kan? Satu video. Bah. Jadi maksudnya gini, itu kan dari TikTok nggak dapat duit kan ya? Nggak dapat duit. Terus kenapa nggak dijadiin YouTube panjang? At least lah balik-balik ya 20%, 10% oke lah AdSense. Nanti ada yang komen, ini nyari AdSense nih gitu kan. Jadi lu sebenarnya cari apa sih bang? Ya nyari seru-seru aja. Seru-seru aja. Kan gue kan hidup dari pengusaha kan. Ya. Oh tapi putarannya ada masuk ke situ juga lah ya. Apanya? Menambah branding pengusaha. Bisnis itu. Kecil ya? End goalnya pengusaha apa sih?
Angle-nya ya kita berdampak buat banyak orang kan. Jadi kayak pengusaha misalkan ada yang bangun sekolah, ada yang bangun panti asuhan, ada yang bangun rumah sakit. Ya tunggu aja, kita juga bakal bangun itu gitu loh. Wow. Jadi rumah makan gratis ini cuma starting point-nya kita di awal aja. Jadi nanti kalau misalkan lebih baik buka sekolah gratis, lebih baik buka panti asuhan gratis atau bangun rumah ibadah dan sebagainya. Sabar gitu ya? Ya sabar. Masa kita langsung bangun semua kan pelan, butuh proses gitu loh. Gitu. Tapi at the end kita bakal bangun itu semua gitu. Tapi tadi kan sempat ngomong bahwa udah melakukan segini banyak aja buat Indonesia, orang masih komen negatif ya kan? Ya. Sebagian kecil. Ya kan kita hidup di dunia kan, nggak semuanya ada malaikat kan, pasti ada setannya, ada iblisnya kan, ada hal negatifnya lah. Ya udahlah, negatifnya yang biarin aja gitu. Intensinya kecil, ya udahlah, anggap aja tim hore gitu aja. Nggak mengganggu sama sekali tuh buat kecewa. Karena kalau gue berhenti, orang-orang yang makasih kalau gue datang, mereka bakal lebih kasihan lagi kan. Kalau gue datang bro Chris, kayak tadi acara nih, gue borong tukang pisang. Oh itu satu jalan tuh udah penuh banget. Gue nggak umumin nih, saking mereka berdampaknya. Malah kadang-kadang, tadi gue tanya tukang pisang, Pak, tadi makan gratis nggak? Makan tuh di rumah itu. Oh, tahu ownernya siapa? Dia nggak tahu ownernya siapa. Karena memang gue nggak pasang pelang rumah makan gratis di sponsor oleh Richard Theodore. Jangan lupa pilih saya, nomor urut 5, gitu kan? Nggak kayak gitu. Gue cuma tulis rumah makan gratis, ya kan? Udah itu doang. Buka dari jam 11 sampai habis, gitu doang. Tapi memangnya mau jadi presiden bang? Enggak lah, nggak cocok. Siapa tahu. Pengusaha aja. Pengusaha. Nextnya pom bensin di mana bang? Atau Bro Samuel mau support pom bensin? Aduh, masih belum sesukses Bang Richard lah. Kita belajar dulu bang. Loh, tapi one day aku mau. Kan bantu orang nggak perlu sukses. Iya benar. Menyisihkan hasil sebagian income-nya aja kan? Iya lagi nyicil rumah bang. Oh lagi nyicil rumah. Iya. Berat nih cicilan. Oh berat. Iya. Atau rumahnya mau alokasikan untuk bantu orang? Nggak gitu. Atau Bang Richard mau bantu saya yang lagi butuh cicilan rumah? Boleh. Nextnya ada plan ke pom bensin lagi berarti? Kemarin Pertamina sih ngajakin. Jadi kalau mau kemarin. Aja Pertamina ngajakin ya untung banget mereka dikasih gratis. Suruh pakai My Pertamina lagi. Mereka kan ayo sini lagi. Iya. Tapi sebulan sekali lah ya? Enggak sebulan sekali sih, kita lagi lihat momentum yang tepat sih. Oke. Karena kan kita lihat nih impact-nya dan yang mengganggu masyarakat tuh campaign yang mana. Kayak misalkan pom bensin kemarin, kita akuin lah agak mengganggu kemacetan. Walaupun ya kalau mau didebatin ya, kan ada yang komen juga tuh, ada yang komen ya. Gimana? Itu kalau konser kan macet. Ya, betul dong. Betul. Kalau ada acara pasti macet kan. Betul dong. Betul. Apakah ada kemacetan konser dibubarin? Enggak. Dan regulasinya melarang nggak boleh konser karena menyebabkan kemacetan? Enggak juga ya. Tapi kan gue melihat bahwa sisinya itu ada yang komen ya, bukan pikiran gue ya. Ada yang komen. Pikiran gue bahwa ya apapun yang kita lakuin pasti ada plus dan minusnya lah. Kalau gue berpikir bahwa ya udahlah kita evaluasi aja. Next, campaign yang bagus apa kita jalanin, campaign yang kurang bagus kita evaluasi supaya nanti nggak merugikan masyarakat lah. Gitu. Jadi sekarang masih dilihat dari baru satu pom bensin kan ya? Satu pom bensin. Jadi dievaluasi dulu, kedepannya mungkin ada mungkin nggak, tergantung dari evaluasi gimana. Betul. Jadi kalau misalkan masyarakat atau misalkan orang bilang berpikir bahwa wah bikin ganggu jalan nih, kita pindahkan lah misalkan dari jalan kecil ke protokol yang jalannya lebih gede. Jadi bisa muat satu line jalur itu 4 mobil atau 3 mobil. Jadi kalau misalkan satu line mobil dipakai untuk antri pom bensin motor masih nggak nyebabin kemacetan. Itu gitu. Kalau misalnya kayak gitu semua Pertamina ditutup khusus untuk itu doang, langsung 4 line atau cuma satu doang? Enggak, kalau kemarin yang kita di Bintaro itu ditutup semua. Oh jadi banyak langsung sekaligus. Betul. Ini. Dan apa namanya? Antreannya kan padat kan. Jadi kalau misalnya cuma satu line, ya kan. Kemarin kita pakai 2 kebetulan. Karena memang di sana cuma ada 3 line lah. Yang satu line lagi untuk orang yang tetap mau bayar gitu loh. Oh gitu. Oh ada yang udah ngantri nih. Terus tiba-tiba udah nggak mau gratis mau bayar aja gitu bisa? Bisa. Oh itu nggak usah ikut antri yang panjang ini? Karena kita nggak mau mengganggu kepentingan masyarakat. Oh gitu. Kan ada orang juga pengen bayar kan. Jadi kemarin ada 3 line, 1, 2, 3. Kita pakai 2 line ini, yang di paling kiri itu bayar. Berarti ada IO-nya ini ya? Pak yang sini yang bayar, sini yang enggak? Ada petugasnya lah. Ada petugas yang mengarahkan. Mengarahkan gitu. Jadi mereka yang mengarahkan bahwa ini yang pom bensin bayar, ini yang gratis. Gitu. Yang nggak dapet itu sebenarnya yang hujan-hujan, ya kan? Yang datang belakangan sebenarnya. Jadi acaranya jam 3, dia mungkin datangnya jam 6. Dia berpikir mungkin ya gratisnya sampai jam 12 malam gitu-gitu. Padahal kan budget kita terbatas juga ya kan? Gak usah semua ya gimana? Makanya doain. Supaya unlimited. Dan beli sambal bakar Indonesia. Siap. Udah berapa cabang sambal bakar?
Sekarang 20 cabang yang udah beroperasional, kita lagi bangun 6. Oke. Jadi 26. Boleh ke di mana kalau mau tahu lokasinya Sambal Bakar? Instagram Sambal Bakar lah ya. Ada di Instagram Sambal Bakar username-nya. Kalau di TikTok sambal.bakar. Oke. Pokoknya verified lah. Oke. Tapi aku penasaran, ini masa nggak ada sponsor atau donatur orang-orang yang mau nyumbang nih? Misalnya, ini keren gue mau nyumbang, anggaplah 1 juta setiap bulan. Oke, ini good question banget. Sebenarnya banyak, Bro Samuel. Jadi ada nih mau, bang kalau gue mau donasi gimana? Atau misalkan mereka mau bantu lah misalkan. Ya. Gue nolak sebenarnya. Nolak? Betul. Itu nolak duit gak sih? Bukan nolak rezeki ya. Karena gue nggak mau responsibility-nya. Kayak misalkan orang ngasih cuma 500.000 nih atau 100.000 misalkan. Tapi responsibility-nya loh. Ini uang apakah benar-benar disalurkan? Jadi kalau misalkan sekarang nih, gue cuma buka kuota 400 sampai 500 porsi misalkan. Atau misalkan ya karena tim gue kecapean misalkan, gue tiba-tiba libur hari Minggu. Itu kan nggak ada harus responsibility kan, tanggung jawab ya misalkan. Jadi kalau misalkan gue dapet dana masyarakat, nanti orang bakal curiga. Wah, jangan-jangan bukan rumah makan gratis, pengen profit nih, pengen kumpulin uang masyarakat gitu loh. Atau misalkan masuk akal. Wah, gue udah nyumbang nih, ya kan, nama gue ditulis dong. Atau misalkan apa gitu. Jadi gue nggak mau ada responsibility-nya gitu loh. Kecuali gue udah punya satu PT atau foundation yang punya legal hukum yang jelas. Bahwa ini adalah non-organization profit. Kan, sorry itu saya ya. Kan banyak banget kan oknum-oknum yang transfer secara pribadi, uangnya dipakai nggak jelas kan. Oke. Banyak banget lah. Bisa searching lah di Google. Betul. Dia mau donasi misalkan animal dan sebagainya, uangnya kan dipakai yang nggak jelas. Nah kalau gue pribadi, karena gue pengusaha, ya kan, ya udahlah pakai uang gue aja dulu, ya kan. Masalah ini rugi atau nggak balik modal, ya urusan gue gitu. Kan purpose gue nggak merugikan siapa-siapa dan nggak pakai uang siapapun gitu loh. Oke, gini. 200 sampai 300 juta setiap bulan. Belum termasuk konten pribadi yang kalau di rata-rata di atas 10 juta per video, rata-rata. Oke? Itu money managementnya gimana ya? Maksudnya kayak udah proyeksi duit gue sampai 20 tahun cukup nih walaupun gue ngelakuin ini setiap bulan. Sebenarnya simpel nih. Jadi gue tinggal nahan gue nggak beli barang mewah aja. Kayak misalnya orang nih, ya kan, beli Rolex misalnya 300 juta, 400 juta, atau 600 juta. Kalau itu gue beli Rolex, makanya gue gak pakai Rolex kan? Iya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi semua orang tuh mampu, tinggal dialokasikan aja. Anggap aja gue gak jadi beli Rolex, tapi gue ngasih makan 3 bulan ke orang-orang, udah selesai. Misalkan gitu pemikirannya. Iya, simpel itu. Tapi kan dari sisi income juga harus tahu nih, kayak gue income-nya berapa. Misalnya income gue sebulan ini bisa cukup nge-cover konten gue selama 10 bulan. Pasti ada hitung-hitungan kayak gitu dong. Ya jangan terlalu dihitung-hitung lah. Ya mengalir kan? Aja gitu. Ngalir aja. Ada-ada aja lah ya nanti. Kita buat hal positif, udah ngalir aja lah. Keren banget ini orang. Soalnya gini, kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalau gue pengen ngasih makan setahun, anggap aja gue gak beli mobil bagus, 1, udah selesai. Tapi masa beli mobil setiap tahun 1? Kan gak mungkin juga. Anggap aja gue nahan beli rumah. Aduh, gila. Atau anggap aja nih, gue nahan beli barang mewah. Tapi sekarang lu udah punya rumah gak bang? Ada 5? Enggak. Jadi kalau ditanya apakah dengan gua ngasih makan rumah gratis misalkan, ya kan, gua nggak beli mobil? Enggak, gua beli mobil kok. Tetap bisa. Bisa. Apakah gua bikin rumah makan gratis gua nggak beli tanah? Kemarin gua beli tanah di Jakarta Selatan 1.300 meter. Tetap beli kok. Betul. Ya. Orang dunia ini sekarang udah nggak butuh orang kaya bang. Apa tuh? Lebih butuh banyak orang baik kayak. Betul. Enggak lah, gue masih kurang baik, masih biasa-biasa aja. Kurang banyak nanti lama-lama nanti pom bensin namanya Richard Theodore pom bensin. Bisa nggak itu? Jauhin pemerintah nanti. Hah? Nggak bisa ya? Nggak boleh. Gitu. Jadi tergantung tujuannya orang. Jadi kalau misalnya gaji lu 10 juta nih misalnya, lu mau ngasih 5 juta untuk bantu orang bisa nggak? Bisa aja. Betul. Asal lu mau apa enggak? Ikhlasnya apa enggak? Lu punya penghasilan 100 juta, lu mau ngasih 5 juta, bisa nggak? Bisa aja. Betul. Atau lu mau ngasih 100 jutanya bisa nggak? Bisa aja. Bisa, betul. Jadi asal kemauan atau enggak gitu. Betul. Gitu. Kalau gue berpikir bahwa udahlah nggak usah hitung-hitungan, anggap aja gue nggak beli barang mewah sekali. Atau misalnya gue borong nih tadi, misalnya gue habis berapa tadi? 5 juta misalkan. Anggap aja gue nggak beli baju bagus sekali, gue kasih orang. Udah selesai. Gue pakai baju yang biasa aja, yang cuma 300.000, 400.000. Ya Uniqlo juga sih aman. Ya. Iya. Celana, sendal cuma 300.000, gitu-gitu aja. Okay. Yang penting kan nggak terlihat kaya kan, ngapain gitu aja. Jadi I see. Gue seneng aja saat orang nyapa gue, weh Bang Richard makasih tadi udah makan sambal bakar, di rumah makan gratis. Vibes-nya gitu. Ya, maksudnya apa ya, feelingnya itu happy. Betul. Banget ketika membantu orang. Pas tadi ketemu orang-orang di jalan, wah thank you gitu.
Gitu-gitu. Oke. Jadi feeling itu aja. I see. Kita tadi udah ngomong-ngomong tentang money management nih Bang. Betul. Otomatis kan kalau kita money management harus investasi dong. Gue pengen rekomendasi nih. Apa tuh? Ini ada aplikasi namanya MyBCA. Di dalam itu ada namanya Welma. Welma. Iya, itu adalah salah satu fitur untuk investasi dari BCA sendiri. Dari BCA ya? Dari Udah BCA. pasti terjamin aman dong. Pasti dari aman. Nah intinya investasinya itu bisa reksadana dan obligasi. Nah jadi sekarang udah nggak perlu datang lagi ke bank ya. Dan kalau mau beli reksadana dan obligasi bisa pakai satu aplikasi aja. Itu namanya Welma di MyBCA tadi. Oh, oke. Welma ini tuh fitur untuk investasi untuk membeli produk di mana aja dan bisa memudahkan investasi reksadana, obligasi pasar perdana dan obligasi pasar sekunder melalui aplikasi MyBCA. Yang menariknya, investasi ini khusus produk reksadana mulai dari 10.000 aja, Bang. Keren nggak? 10.000 udah bisa investasi ya? 10.000 bisa berinvestasi. Jadi Welma ini punya fitur di mana kita bisa membandingkan produk-produk investasinya. Jadi kita sebagai investor lebih mudah dan jelas dalam mengambil keputusan. Dan yang pastinya Bang BCA juga udah mengkurasi dengan baik nih sehingga berinvestasi di Welma itu bisa buat kita aman dan nyaman. Jadi nggak usah kebanyakan teori. Nah sekarang aku mau tunjukin langsung ya Bang caranya. Gimana tuh caranya? Nih kita buka aplikasinya dulu. Udah dulu download ya? Kan pengguna. Oh pengguna. Iya MyBCA kan ini. BCA pokoknya the best lah. Nih buka MyBCA dulu ya. Oke. Oke. Awas saldonya kelihatan tuh. Oh iya. Bahaya. Nah, di sini itu ada fitur Welma nih. Oke. Ya kan? Yang ini nih Welma. Nah, kita pencet Welma kayak gini. Nah, di sini ada pilihan. Beberapa pilihan ada reksadana, ada obligasi, ada pokoknya inilah. Misalnya kita pencet yang reksadana. Nah, terus di sini kan ada semua produknya jelas banget nih. Ada Batavia Teknologi Syariah, Equity dan lain-lain. Nah, di sebelahnya ini ada manajer investasi, Bang. Ada PT-PT-nya di sini semuanya nih. Lengkap banget semuanya. Nah, setelah itu, misalnya nih udah oke nih di yang semua produk tadi, anggaplah Batavia ya. Kita pencet beli di sini. Maaf ya, internet belum bayar kuota Bang. Jadi agak lambat ya. Iya, setelah itu ini kan di sini nih. Nah, ini tinggal pilih nomor rekeningnya apa aja. Editor di blur ya nomor rekening. Masukin nominal, beli. Saldonya gede juga 10 miliar itu ya? Enggak ada. Enggak ada gitu, enggak ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, intinya sebelum investasi jangan lupa untuk daftarkan SID dulu ya. SID itu data diri lah, nanti ada keluar SID itu. Wah keren juga ya, berarti cuma satu aplikasi itu bisa semua ya? Betul banget. Gila. Iya, jadi intinya nggak usah khawatir lagi Bang, karena di Welma itu udah pasti konsisten dan ada fitur pembelian berkalanya. Nah, investasi ini dapat dilakukan secara berkala dan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Intinya kalau memang Bang Richard mau, bisa langsung untuk buka tabungan dan download MyBCA. Info lebih lanjut, cek bca.id/Welma Samuel. Oh, kan gue udah download, kan gue udah nasabahnya BCA. Oh, oke. Berarti kalau udah nasabah tinggal dipakai aja Welmanya. Betul. Gitu. Luar biasa lah, oke. Ngomong-ngomong tentang investasi nih, kita masuk lagi ke investasi bisnis. Karena kan sekarang putarannya pasti kalau nggak, Bang Richard sendiri investasi di mana aja sih? Kalau gue ke tangible asset ya. Oke. Jadi kayak corporate yang tangible lah, yang kelihatan. Kalau saham, kripto gitu-gitu gue jujur nggak terlalu. Betul. Karena jujur banyak ruginya lah. Betul. Dibandingin untungnya. Iya. Mungkin karena nggak hoki di sana. Iya. Jadi gue lebih investasi kayak di bisnis lah. Bisnis, kontraktor itu kan uang kecil lebih gede kan. Lebih cepet lah. Cuma nangani satu project udah dapet uang gitu. Udah pasti lah gitu. Gitu-gitu. Sekarang fokusnya cuma di restoran sama di kontraktor. Kontraktor gitu. Ada jadi misalnya orang punya bisnis nih. Bang Richard ada invest ke bisnis orang nggak? Lagi negosiasi beberapa. Jadi kayak ada perusahaan karbon motor sama mobil. Dia masih home industry gitu. Omsetnya dulu lumayan udah hampir 1 miliar satu bulan. Nah dia pengen digedein lagi. Jadi kita tap in buat PT barang-barang gitu. Oh gitu, lagi ongoing kayak gitu-gitu ya? Negosiasi lah. Karena gini bro Samuel, waktu kita kan cuma 24 jam kan. Jadi at least kita harus beli atau bayar waktu orang gitu loh. Betul. Untuk kita bisa running bisnis atau kita bisa investasi di banyak tempat gitu loh. Betul. Karena kalau misalkan semua diurus sendiri nggak mungkin. Kayak misalnya gue nih ngonten, bikin brand, restoran atau misalkan kontraktor dan sebagainya. Oh itu udah pasti nggak keburu. Jadi perlu tim yang hire, yang profesional, yang proper untuk bisa jalanin bisnisnya. Gitu. Jadi lebih investasi ke personnya sih kalau gue pribadi. Oke, tapi ini kan sebenarnya aku udah tahu banyak sih tentang Bang Richard dan dulu juga kita pernah bikin video tentang orang pertama loh yang datang ke pabrik. Iya, jadi nggak ada lagi. Iya, jadi aku orang pertama yang ke pabriknya sambal bakar, orang pertama yang nginap di rumah Dokter Richard, orang pertama apa lagi nih? Nanti semuanya aku orang pertama. Richard ya. Oh iya betul. Sama-sama Richard lagi. Itu saudara. Enggak beda. Oh beda. Walaupun sama-sama Richard enggak saudara ya. Itu dokter. Oh, itu dokter. Ini pengusaha F&B. Ini non dokter lah. Nah dokter. Nah tapi kita mau recap sedikit mungkin teman-teman yang belum nonton itu nonton di sini misalnya. Betul. Sekarang kan udah 20 cabang dengan omset per bulan di satu cabang berapa? 5M kemarin kita ngomongin. Enggak lah. Berapa? 50M. Enggak. Oh, enggak. Apa? Ya lumayan lah omsetnya bisa beli kilo satu tangga.
Kawan berapa ya? 2M ya? Pokoknya jumlah karyawan kita itu udah 1.300 orang mas. 1.300 orang. Itu gajinya bayarnya cash? Cash dong, nggak boleh kredit. Nggak pernah telat bayarnya? Payrollnya kan BCA. Oke, betul. Bisa juga ya. Ya memang BCA ini terbaik lah. Oh BCA bagus ya. Ya next video BCA masih bisa banyak swap nih. Oke, terus plan kedepannya ngapain bang? Mau buka restoran baru kah? Ya kita udah. Oh udah. Oh bisa di spill dari sini? Belum Belum di spill. Ya, kita lagi pengen bukan hajar lah. Jadiin marketnya lebih bertumbuh. Kayak brand coffee kan. Marketnya kan udah culture brand banget kan. Iya. Udah culture banget lah, udah mature banget gitu loh. Kita pengen ada buat satu makanan lagi yang notabene udah banyak pemainnya tapi nggak ada market leadernya gitu loh. Kita pengen hajar itu. Katanya bulan ini mundur. Kapan dia mundur? Awal Januari. Beneran itu? Benar, karena kita fokus lagi di Bali kan pembukaan sambal bakar Indonesia. Oh, oke. Tanggal 16 ini Bali pembukaan sambal bakar Indonesia. Oke. Ada juga di Pluit, ada juga di pantai Kapuk, ada juga di Gading Serpong kita lagi bangun. Iya, oke. Berarti itu Januari fix ya? Januari udah pasti fix. Bro Samuel harus datang. Siap. Ajak tim ya. Kan berdua sama Joy. Oh berdua. Iya, enggak ada tim lagi. Emang kecil kita. Loh enggak kan Januari makin gede. Oh, timku rata-rata di luar kota. Oh, luar kota. Di Makassar, di Surabaya gitu. Gak apa-apa. Nanti kan gathering kumpul bisa. Iya, betul. Gitu. Oke. Semoga sukses lah yang untuk Januarinya itu ya. Harus dong. Harus sukses. Apalagi Bro Samuel yang support kan. Siap. Karena Aku siap kapanpun. Samuel ini gede banget loh. Aduh. Jadi kalau BCA investasi di podcast Samuel itu jalan yang tepat. betul. bisa. 29 tapi. Udah 29. Iya. Itu keren banget sih. 29 udah bisa punya semua ini gitu loh. Enggak lah, 29 masih 29 udah punya rumah makan gratis, gue juga pengen bang. Umur 29 nanti gue punya rumah sakit gratis misalnya. Bener ya, Salaman? Iya. Ya doain nih gue ya. Oh, doain. Bener nih doain. Janji tuh ya? Janji. Umur 29 bangun rumah sakit gratis. Lebih tepatnya gue 29 pengen bikin kampus gratis dulu. Oh ya udah. Oke. Janji ya. Janji. Pendidikan dulu gue bakal majukan. Bener ya? Bener. Ya udah. Makanya nanti gue yang supply. Oke. Rumah makan gratis. Oke. Ya. Gue universitas gratis Iya, ya. Oke. bener ya. Oke. Beasiswa gitu ya. Jadi makan dapat voucher di universitas gratis. Oke. Bener ya? Bener. Dia lihat ditonton Amin. banyak orang loh. Tuhan, dengar gue ya. Oh, ya. Oke, benar. Gue juga punya kerinduan sih yang kayak gimana bisa berdampak buat Indonesia gitu kan. Dengan gue balik ke sini juga, ya itu salah satunya sih pengen ngembangin dari sisi itunya. Sebenarnya dengan kita ada kemauan aja udah cukup bagus sih menurut gue. Yang penting ada plan ya. Kita pengennya kapan? Ada plan lah, at least jangan sampai ya untuk orang nantilah. Ada plan aja dulu gitu. Orang berpikir juga mungkin biaya 200-300 juta gede kan, tapi pas diimplementasikan nggak gede-gede banget kok. Cuman lu nunda beli jam tangan, udah selesai, kasih makan tuh. Makanya muncul ada kayak pepatah yang ngomong nggak ada orang yang miskin karena memberi. Nggak ada. Nggak ya mungkin kan? ada. Nggak mungkin ada kan? Tapi kalau gue tiba-tiba jadi miskin, gue bakal telepon lo sih. Nggak ada. Ini quote sudah bertanda ratusan tahun yang lalu, sama terus dia nggak pernah berubah. Gue bakal telepon, sumbang dong, gue udah nggak ada duit nih gitu. Tapi kan Edozel juga bikin hal yang sama, warteg gratis, tahu gak? Betul, tapi nggak konsisten kan? Maksudnya nggak. Kenapa nggak konsisten? Nggak daily tiap buka. Bukan nggak konsisten. Nggak daily tiap hari buka. Nggak daily setiap hari buka. Iya, seminggu. Dia food truck gitu kan? Food truck. Iya. Tapi dia tangan ke pemukiman. Betul. Gue soalnya pernah tuh waktu itu. Gue bilang kalau gue menang TikTok Award 2022, 100% duit dari hadiah ini gue kasih buat orang. Iya. Nah gue kerjasama sama warteg gratis. Oh. Jadi next ini gue mau kerjasama sama rumah makan gratis. Setahun adsense-nya di YouTube buat rumah makan gratis. Kayak gitu. Enggak. Bisa aja sih sebenarnya sih. Bisa Salaman. aja. Jangan dulu sekarang bang. Ini menjebak juga nih kan, jadi harusnya gue bang. Kenapa lu yang gini-gini? Harusnya gue dong yang gini. Oh. Ya. Tapi mau kan? Tapi ada kerinduan. Nanti lah kita di belakang TikTokan. Kalau masalah gue sumbang atau enggak, gue juga gak mau dipublish di publik. Betul, gak apa-apa. Salaman aja dulu. Salaman aja dulu. Pokoknya jangan ada yang tahu aja. Betul. Ini urusan kita berdua aja nanti. Gue aja ngasih tahu. Kan kalau ngumbar kebaikan sendiri kan gak boleh. Betul. Kalau gue ngumbar jangan dong. Sama aja. Gue ngumbar gak apa-apa dong. Kalau bisa di belakang aja. Oh di belakang, gitu. oke. Aman-aman kita. Pokoknya semua adsense di YouTube ya. Bisa ganti topik gak sih bang? Ya, pertanyaan berikutnya. AdSense kan bukan sponsor, beda kan? Iya beda. Channel-channelnya kan di YouTube ada dua, ada AdSense, ada sponsor kan. Betul. Paling gede kan tetap sponsor. Betul kan? Betul. Jadi kalau AdSense diambil nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dong. Harusnya nggak ada masalah. Masih bisa hidup dari BCA. Apalagi kalau 10 video kan lumayan. Betul. BCA. Ya. Apalagi BCA punya kerinduan tuh bisa mensupport kan. Oh gila. Oke. Bang, kenapa F&B? Kenapa bukan baju? Kenapa bukan kelas? Kenapa bukan yang lain? Oke, gue
udah coba sebenarnya. Walaupun udah coba? Gue nggak bilang gue nyoba semua hal ya. Ya. Gue udah coba tapi. Apa yang lu coba bang? Kayak dulu gue punya fashion tapi nggak jalan. Apa nama brandnya? Jadi kita yang beli karung-karungan gitu loh. Jadi brand beli satu balki karungan yang barang import terus kita pilih-pilihin tuh. Apa sih itu namanya? Barang cakar? Bukan barang cakar. Jadi belinya di Bandung satu karung gede. Ekspor impor? Barang impor gitu, branded gitu. Tapi kita mesti pilih-pilihin. Oh barang palsu? Enggak barang palsu, barang asli tapi second. Oh second. Ya itu pernah tapi gak untung juga. Kedua dulu apa ya? Jualan beberapa lah. Nggak bukan di bidang gua karena gua cuma ngertinya F&B. Gua kalau misalkan mau pindah bidang gua harus kerja sama. Kayak misalkan di kontraktor, gua mesti pegang orang yang notabene dia jago di situ gitu loh. Tapi secara link, relasi atau dari aspek F&B udah yang paling ini ya kan. Gue mungkin lebih jago ya di F&B. Kalau pemain F&B gue boleh kata lah hampir kenal semua. Dan seluk beluknya mau yang negatif, mau yang positif, mau yang jalur putih, jalur hitam dan sebagainya, gue tau lah. Jadi kalau gue jalur hitam yang mana bang? Siapa? Hah? Siapa jalur hitam? Misalkan, yang skemanya nggak benar. Iya yang mana tuh? Namanya siapa itu? Ada lah. Brandnya udah mati soalnya. Inisial lah. Inisialnya A sampai Z ada. Aman banget ya. A sampai Z ada. Bingung judul thumbnail nih, gak ada yang kena nih tadi. Karena industri itu kan pasti ada yang negatif, ada yang positif. Oh gitu. Ada pemainnya pasti. Oh, termasuk di F&B. Yang hitam yang mana tapi? Yang hitam biasanya yang bisnisnya nggak bertahan lama. Oh gitu ya. Searching aja pemain F&B yang kena kasus pasti muncul. Banyak ya kasus-kasus gitu. Banyak, pasti banyak. Tapi jadi pembelajaran. Tapi kan kita nggak bisa ngejudge orang kan. Mungkin dia kena kasus zaman itu. Sekarang udah berubah. Sekarang dia bisa comeback. Bisa comeback. Jadi putih. Jadi putih. Betul. Jadi kita nggak boleh ngejudge orang juga. Kita ngejudge masalah mereka. Oh punya kasus ini nih. Kita jangan pakai skema itu. Tapi kan reputasinya buruk. Kan orang Indonesia gampang lupa dan gampang memaafkan. Ini dia nih judul. Kita bahas kasus yuk bang. Yang mana yang gak bisa dimaafkan? Nggak ada. Jangan itu ya. Semua bisa dimaafkan. Semua bisa dimaafkan sekarang. Kan orang Indonesia pemaaf. Pemaaf. Dan baik. Kan? Oke. Betul. Setuju banget. Betul. Suka gotong royong. Orang Indonesia tuh salah satu negara paling ramah loh. Betul. Tapi ngomong-ngomong ramah ya. Saking ramahnya kok wristband Coldplay cuma 77% yang dibalikin ya. Itu gimana ya? Menurut Bang itu gimana tuh? Ya mungkin berpikir itu gratis. Oh dia pikirnya di situ ya? Betul. Gak ada niatan pasti kan? Pengen bawa pulang aja gitu souvenir. Karena kan udah konflik di depan tuh. Masuknya susah. Bener. Banyak yang gak kebagian tiket. Iya. Tiketnya palsu dan sebagainya. Mereka berpikir bahwa ini souvenir misalkan atau apa. Mungkin banyak hal lah ya. Iya. Tapi gak mungkin ada niatan jahat. Gak ada. Indonesia baik-baik semua lah. Semua orang Indonesia tuh baik. Iya. Cuman momentumnya aja. Kadang gak tepat. Betul dong. Betul. Momentum dia berpikir bahwa ini souvenir, ternyata salah informasi. Betul. Gitu. Lu kemarin nonton Coldplay juga gak sih? Enggak nonton. Kenapa? Bukan ini ya, nggak suka Coldplay ya? Bukan nggak suka Coldplay. Kan gue cuma nanya. Enggak. Gue lagi ada acara waktu itu. Oh, bukan haters Coldplay. Bukan, jadi bentrok aja. Tapi bagus gak Coldplay itu? Hah? Bagus ya Coldplay? Bagus banget. Buktinya penuh kan? Rame banget. Gue ada di situ bang. Iya, tiket lu dijual satu kan? Iya benar. Kau tahu? Mau beli waktu itu ya? Tapi udah sold out. Cepet dia. Kalau Coldplay itu memang konser terbaik sepanjang masa. Calonnya ya waktu itu? Bukan calo. Gue beli di calo sih. Oh beli di calo. Karena kalau luar nggak dapat juga sih gue. Kenapa nggak beli di tiket resmi sih? Karena gue nggak dapat. Kenapa mendukung percaloan di Indonesia? Karena gue nggak dapat bang. Mau gimana? Gue nggak mau terbuka nggak nonton. Oh. Ini sampai kepepet. Jadi masih pakai jasa calo ya? Kenapa lu yang gini gue sih? Enggak, tapi masih support jasa calo berarti ya? Gak gitu. Enggak. Cuman ya gimana ya, yang calo gue ini itu baik lah pokoknya. Oh. Bukannya kayak calo-calo yang sengaja naikin harga tinggi-tinggi, itu kan calo yang kotor. Oh. Nah di dalam jalur calo ini juga ada yang putih ada yang hitam. Oh. Itu buktinya ada yang ketangkap 5,1 M. 5,1 M. Penipuan. Tiket Coldplay. Udah dipidana sekarang. Maksudnya udah jadi tersangka. Yang umur 19 tahun itu ya? Bener, tahu kan? Tahu. Nah, habis ini bintang tamu gue itu mau bahas Coldplay. Oh. Dia korban. Korban ya? Iya. Astaga. Jadi kayak gitu tuh. Jadi memang tahu banget ini yang lagi viral apa ya? Iya gitu. By the way ya. Iya. Balik lagi nih. Tadi kan Bang Richard F&B. Tapi sebelumnya gak ada background F&B dong. Keluarga gak ada sama sekali gitu-gitu kan? Enggak, justru gue kan sekolah F&B. Iya,
Berarti Bang Richard yang buat jalur sendiri ke Betul, F&B. betul. Itu dari startnya tuh umur berapa? Pas saat bangun bisnis pertama F&B? Gue tuh bangun bisnis itu es krim dulu pertama kali. Ya itu tahun? 2000 berapa ya? 11, 2012 ya. Oh tunggu. 2011? Waktu gue masih SMK. Oh udah lama ya. Jadi lu boleh tanya, ini kan manajer gue ada tuh kan. Dia itu kan teman sekolah Yang mana manajernya? Tuh yang paling putih tuh. Oh itu Iya. putih banget. Pasti pakai ini skincare. Iya benar, putih Iya. banget dia ya. Gue waktu itu jualan es krim di sana. Ya. Tapi nggak boleh jualan lagi karena udah nggak siswa di sana gitu. Akhirnya gue buka di luar tapi nggak substan juga. Karena gue pelajari bahwa F&B itu yang penting itu adalah conversion rate-nya. Jadi seberapa banyak orang repeat produk lu gitu loh. Kalau terlalu niche market kayak es krim ya. Es krim kan lu nggak makan tiap hari kan. Bener. Seminggu sekali juga jarang. Seminggu 2 minggu sekali lah ya. Jadi omsetnya juga nggak bisa growth-nya terlalu tinggi gitu. Akhirnya tutup. I see. Berarti intinya di dalam dunia F&B ini udah lama lah. Dari 2011 berarti ya, lebih 10 tahun ya? Pokoknya kalau misalkan ada yang ngajakin lu bisnis, Heeh. lu kok konsultasi sama gue, ya kan gue kasih gratis. Konsultasi ya? Ya dari secara skema bisnisnya, pembagian sahamnya, Khusus F&B ya? khusus F&B ya. Wow, oke, Khusus F&B. siap. Kemarin banyak sih yang tawar-tawarin, cuman belum gua ambil. Exposure kan gila kan, gede Lagi banget. nunggu dari Richard Theodore aja, tapi belum ada yang masuk. boleh kita bicarakan. Oke, coba tangan dulu dong lagi. Tapi broker bagus pendidikan. Bagusnya pendidikannya. Pendidikan. Oke, iya benar. Orangnya kan penuh knowledge banget, Iya, pengetahuan. benar. Terus jago public speaking, Iya, ya kan, iya. ilmunya juga tajam kan. Apa yang lagi dibangun kemarin? Influencer. Ya, si influencer ya. Iya. Itu udah berapa orang? Untuk yang batch 1 full slot. Full slot. Batch 2 yang daftar 800 orang lah. 800 orang. Iya. Gila. Gimana Tapi, sih? tapi gue bukan yang kayak kasus itu ya, yang si kasus itu yang jual kelas. Oh. Gue gak kayak dia, gue beneran Renner ada. Harja. Hah? Renner Harja. Namanya itu ya? Iya. Yang di bar 100 juta itu kan ya? Harga Iya, tiket. Renner Harja. Itu ya dia? Sebutin aja nggak apa-apa. Iya. Gue bukan dia, gue beneran bagus nih produk. Oh, yes, bagus ya. Iya. Oh. Udah ada hasil nyata kita. Betul. Siswa gue baru upload kayak 5 konten, 6 konten. Yang tonton satu video dia 20 juta. 20 juta. Jadi sekarang dia udah 70.000 followers. Itu bayar ads-nya berapa duit? Kan gak ada ads. Oh, nggak ada ads. Kan TikTok. Oh, TikTok. Iya, ini Oh. TikTok. Kita fokusnya pada video pendek. Oh, 20 juta. 20 juta. Ya. Gila, video gue aja nggak nyampe 20 juta loh. Emang beneran gak ada? Nggak lah, bercanda. Yang di kemarin itu yang dayung-dayung perahu kan lebih. Oh. Kalau video 50 juta banyak. Apa? Video 50 juta. 50 juta banyak ya? Wah gila sih. Ya, tapi kan brokerage lebih populer lah. Enggak lah. Paling tinggi berapa view? Apa? Paling tinggi berapa view? Gua 30. Oh, 30 kan. Iya. Education lo susah loh. Kalau gue kan social eksperimen. Iya. Jadi lebih gampang. Kalau lu education, jadi orang mesti benar-benar ngedengerin dan orang stay di video lu karena mereka tertarik banget gitu. Kalau di video kayak gua misalkan, ya mungkin nggak sengaja tertarik, orang nonton dia stay di situ gitu. Jadi lebih susah lah kalau education gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dan kita tutup di sini. Apa tuh? Apa tips yang dari Bang Richard untuk orang-orang yang mau meraih mimpi-mimpi mereka, yang mau sukses? Apa yang harus mereka lakukan? Nggak usah banyak ngomong lah, jalanin aja gitu. Karena Action langsung ya? gue ketemu banyak orang ya at the end. Mereka selalu alasan, gue nggak bisa ngeraih mimpi gue karena A, gue nggak bisa mimpi gue karena B, gue nggak bisa ngelakuin suatu kebaikan atau misalnya nolong orang karena si A, karena si B gitu loh. Ya kalau menurut gue sih lu action aja sih, jangan terlalu banyak bullshit lah, ngomong kosong gitu loh. Lu jalanin karena at the end kayak gue nih, gue kerja keras hari ini buat apa gitu loh? Buat nanti istri gue, anak gue, orang tua gue saat ini dan karyawan-karyawan gue gitu loh. Kalau gue secara leader kan gue CEO-nya kan, bayangin kalau misalkan ada 1.300 karyawan gue sekarang, setengahnya adalah kepala keluarga, dia nggak naik jabatan deh karena perusahaannya stuck. At the end dia bakal buang-buang waktu kan 5-10 tahun kan. Jadi kalau gue pribadi, gue selalu bilang, gue ini bukan tipe orang yang berambisi, tapi gue responsibility. Gue tanggung jawab karena gue seorang leader, pimpinan, gue harus lebih tinggi, makin tinggi, karena makin banyak orang yang berharap sama gue dari segi penghasilan, jabatan, jenjang karir dan sebagainya lah, gitu sih. Jadi untuk orang-orang yang di luar sana yang pengen meraih mimpinya, take action aja dibandingin bullshit ngomongin sesuatu lah, gitu. Oke, kalau gitu. Udah habis juga putaran video. Udah habis. Ya? Iya, Waduh. pas kita. Wah. Pas, tapi gak apa-apa. Kita mundurin dikit lagi dulu. Boleh. Kalau nggak agak susah cair dananya nanti ya. Waduh. Ini. Tapi BC cepet kok.
Oke. Kalau lama di spill aja di TikTok. Enggak lah, biasanya kan cepet ya, selalu on time Oh, gitu. selalu on time ya. Iya, Jadi pulang langsung cair nih. Langsung ya. Wah. Sebelumnya langsung udah dibayar di mereka nih. Gila, Iya, BCA hebat memang banget, keren BCA. banget nih. Bang andalanku. Bang andalanku. Iya, yaudah Prioritas nih BCA. prioritas. Wah, gila. Kalau gitu, thank you Bang Richard. Sama-sama, Bro. Udah mampir-mampir. Ya. Semoga video ini bisa tayang dengan selamat ya. Betul. Tayang dengan selamat. Ditunggu rumah Universitas. universitas gratis, rumah Oke. sakit gratis, ya kan? Gue juga berharap semoga rumah makan gratis bisa buka cabang kedua, ketiga. Betul. Buat bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Yang buka Bro Samuel kan? Kok gue lagi? Tadi udah komen udah tanda tangan. Enggak jawab tangan yang nggak rumah jawab makan tangan. iya. Oh ya udah. Ya gitu. Thank you. Oke, Bang Richard. sama-sama. Sukses terus. Ya. Bye bye.